Jujur deh, gimana sih rasanya disakitin, dikhianatin, dibohongin, bahkan dibuat kecewa sama bestie sendiri? Gue sih sampai trauma ya, kapok sampai muak kalau inget kelakuannya. Tapi demi kalian pemirsa setia GPC, gue share pengalaman awik-wok gue ini. Hai, nama gue Saskia, gadis blasteran Minang Sunda yang kata cowok-cowok yang pernah kenal gue sih nggak ada obat. Nggak self-claim loh ya, pure testimoni cowok-cowok yang kenal gue. Hehehe. Oke, skip. Fokus ke story. Jadi ceritanya, gue punya 2 teman dekat, namanya Anggi dan Rizka. Anggi ini orangnya asik banget buat diajak ngobrol apalagi curhat. BTW, karena dia gemuk, dia enak deh buat gue peluk kalau lagi galau. Kita bertiga udah kayak trio yang gak bisa dipisahin. Tapi, belakangan, gue mulai ngerasa ada yang aneh sama si Anggi. Dia tuh kayak punya bakat alami buat jadi tukang kompor. Jujur, awalnya gue gak sadar. Soalnya konflik di pertemanan tuh wajar gak sih? Tapi entah kenapa gue kayak dapet intuisi lebih tajam. Perasaan gue lebih peka. Selalu aja ada drama yang dia ciptain. Dan biasanya yang jadi korbannya tuh gue sama Rizka. Gue sama Rizka nih sering banget ribut karena hal-hal sepele. Pernah sesimpel ngerjain tugas bareng. Anggi kalau lagi sama gue bilangnya Rizka tuh gak suka kerjaannya dicontek sama gue. Begitu juga pas Anggi sama Rizka. Dia bakal cerita ke Rizka kalau gue nih pelit, gak mau ngasih jawaban ke dia. Padahal mah selama ini buset dah, urusan jawaban ini itu, PR sampai ulangan pun kalau buat mereka gue selalu kasih. Gak pernah tuh gue pelit, nyaris aja kita berantem. Gue sama Rizka sempet sindir-sindiran tuh di sosmed. Panas tuh suasana waktu itu. Dan anehnya, Anggi selalu nanyain, itu si Rizka gimana? Pas ke Rizka, dia nanyain, itu si Saskian gimana? Kayak kelihatan banget gitu ngadu dombanya. Akhirnya gue labrak nih si Anggi diem-diem tanpa sepengetahuan si Rizka. Dan lo tahu apa responnya? Bercanda kali, santai aja sih. What? Bercanda lo bilang. Dan bodohnya gue ngerasa ya udah deh lupain aja masalah sepele kayak gini. Yang penting kita bisa jadi bestie bertiga lagi. Tapi keributan ini gak berhenti di situ aja. Pernah nih, masalahnya tuh soal cowok. Gue dituduh suka sama cowok incerannya si Rizka. Yang notabene tuh bukan tipe gue banget woy. Jadi kayak sans aja kali, gak akan gue sikat. Nah, kenapa Rizka bisa sebenci itu sama gue? Karena ternyata si Anggi nih ngomporin kalau nih cowok rumahnya deket sama gue. Jadi kayak potensi buat jadian lah, potensi antar jemput lah, potensi ini itulah, ada lebih banyak. Dan Rizka percaya-percaya aja. Kadang cuma masalah kecil yang sebenarnya gak penting. Gue gak ngerti kenapa kita jadi gampang banget marah satu sama lain kayak gini ya. Padahal dulu kita tuh solid banget. Nah, setelah masalah cowok mereda, gue kasih jarak ke Anggi sama Rizka dengan harapan memperbaiki pertemanan. Nanti kita bisa balik deket lagi deh kalau emang udah tenang. Pikir gue begitu. Suatu hari, puncak dari semua drama ini terjadi adalah ketika gue lagi duduk di kantin sama Rizka. Ini pun gak sengaja, karena meja kantin terbatas dan ya makan mah makan aja kan. Ngobrol seperlunya. Tahu-tahu si Anggi dateng. Terus heboh sendiri dia. Si Anggi ngobrol soal kakak kelas di sekolah yang namanya Bayu. Anak paskibra yang hitam manis gitu. Ya emang ganteng sih kata ciwi-ciwi mah. Dan kayaknya hampir semua cewek di sekolah ini tertarik sama dia. Termasuk gue sama Rizka. Ya itu pun sekedar ngekras aja. Karena kita sadar bukan tipe Kak Bayu. Dan harusnya hal ini biasa aja kan. Nah, Anggi ini tiba-tiba ngomong, Rizka, lu tahu gak sih? Saskia tuh udah naksir Bayu dari dulu. Dia malah bilang ke gue kalau lu gak pantas buat deketin Bayu. Dia najis kompor banget nih si Anggi. Gue kaget setengah mati. Bisa-bisanya dia ngomporin hal bohong tentang gue di hadapan gue pula. Berani amat nih anak. Gue gak pernah bilang kayak gitu anjir. Akhirnya gue ngomong, tunggu dulu Anggi. Gue gak pernah ngomong kayak gitu ya. Gue sama Rizka kan sahabatan. Masa gue ngomong jelek di belakang dia? Nah kocaknya, Rizka malah percaya anjir. Dia langsung ngeliat gue dengan tatapan kecewa gitu. Lu beneran bilang kayak gitu Saskia? Kenapa lu gak ngomong langsung ke gue aja? Ya gue yang denger kan jadi kesel. Terus gue bilang, gue sumpah gak pernah bilang kayak gitu Riz. Gi bercandaan lu gak asik Jir ah. Terus Anggi langsung pasang muka polos.
gue cuma nyampein apa yang gue denger aja ya, jangan marah dong. Gue cuma pengen kita semua jujur satu sama lain. Ya kan, Riz? Ini najis, Anggi. Hari itu kita ribut besar. Gue sama Rizka jadi saling curiga. Dan Anggi malah senyum-senyum di pojokan kayak nikmatin drama yang dia ciptain. Ih, gila anjir deh. Gue mulai yakin nih, Anggi busuknya bukan main. Dia biang kerok semua masalah. Besoknya gue ajak Rizka buat ketemuan tanpa Anggi. Ini pun susahnya bukan main buat gue ngeyakinin si Rizka. Dan pas ketemu, kita ngobrol panjang lebar. Dan akhirnya Rizka juga nyadar kalau hampir semua masalah kita muncul gara-gara omongan si Anggi. Dia selalu aja nyampein hal-hal yang bikin kita ribut. Gue bilang ke Rizka, Riz, kayaknya kita harus mikir ulang soal persahabatan kita sama Anggi deh. Gue capek banget sama dramanya. Mending kita cut off pertemanan aja deh sama dia. Dan bagusnya Rizka setuju. Iya deh, gue juga udah muak. Kita nggak bisa terus-terusan gini. Kita harus jauh dari orang yang manipulatif kayak Anggi. Akhirnya kita berdua mutusin buat ngomong langsung ke Anggi. Kita temuin dia di kantin dan bilang dengan tegas, Anggi, kita udah nggak bisa lagi temenan sama lo. Lo bikin banyak drama dan ngadu domba kita berdua. Mulai sekarang kita mau hidup lebih tenang tanpa lo. Anggi kaget dong, tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Terus akhirnya gue kasih paham aja ke si Anggi. Sorry nih ya, kalau emang caper dan gak pengen kita bahagia, semoga lo bahagia dengan kesendirian lo ini. Semoga temen baru lo bukan korban manipulatif lo lagi. Nah, Rizka nimpalin dikit, tapi nyelekit. Besok-besok yang kreatif lagi deh kalau ngomporin. Gue sama Rizka ninggalin dia di kantin dan sejak saat itu hidup kita jadi lebih tenang. Tanpa Anggi, gak ada lagi tuh drama gak jelas yang bikin kita ribut. Akhirnya gue belajar satu hal penting dari semua ini. Dalam persahabatan, kita harus bisa bedain mana teman yang bener-bener tulus dan mana yang cuma jadi beban. Kadang, langkah terbaik buat menjaga hubungan yang sehat adalah dengan memutuskan tali pertemanan yang beracun. Gue sama Rizka sekarang jadi lebih dekat dari sebelumnya. Kita jadi tahu siapa yang bener-bener temen dan siapa yang cuma numpang drama. Dan yang paling penting, kita jadi lebih bahagia tanpa Anggi yang tukang kompor.